Selamat pagi adik-adik semua. Wah, ketemu lagi di ibadah online di pagi hari ini. Tidak terasa ini sudah di akhir bulan November kita ibadah di rumah ya. Tetapi kita tidak boleh bersedih hati. Kita tetap senang walaupun ibadahnya di rumah. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan, kami mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kami. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah, Tuhan tetap memberkati kami. Ibadah sekolah minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Yesus di dalam rumahku. Ya, sambil tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy happy home, pakai bahasa Inggris. Ayo, happy happy home when Jesus in the family. Happy happy home. Happy happy home. Nah, anak-anak, lagu itu tadi mengatakan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Loh, gak kelihatan Bu Arin, mana Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus hadir di rumahmu. Apa buktinya? Kamu punya sukacita, kamu punya berkat banyak, orang tua dan seluruh keluargamu sehat semua. Itu semua karena berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Nah anak-anak, pagi hari ini kita mau akan belajar firman Tuhan ya. Kalian baca dulu di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang belum bisa membaca dengan orang tuanya. Nah, ketemulah judulnya. Apakah judulnya? Tuhan Yesus memanggil Sakius. Ya, sekali lagi kita ucapkan judulnya. Tuhan Yesus memanggil Sakius. Nah, kalian sudah pernah mendengar cerita ini tentang Sakius. Bagaimana ciri-ciri fisiknya Sakius? Iya benar, Sakius itu orangnya pendek. Nah, sedangkan orang Yunani, orang Yeriko itu tinggi-tinggi. Nah, cerita ini ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan di kota Yeriko. Nah, ingat ya, Sakius ini adalah apa pekerjaannya Sakius? Sakius ini adalah orang yang kaya raya. Masa kaya raya sekali, uangnya banyak, rumahnya besar, kaya. Apa pekerjaannya Sakius? Oh, makanya dia orang kaya, uangnya banyak, karena pekerjaannya adalah pemungut cukai. Bukan hanya sebagai pemungut cukai, tetapi adalah kepala pemungut cukai. Ya, jadi kalau orang kerja itu kalau sekarang itu jadi bosnya. Nah, jadi bosnya. Nah, mengapa Sakius bisa kaya?
Sakius melakukan sesuatu yang tidak baik, berbohong seperti Ananias dan Safira. Ya bener, dia kalau bekerja sebagai kepala bagian, kepala pemungut cukai, dia minta bayaran lebih daripada orang lain. Ya, jadi misalnya gini, kalau orang lain bayarannya 3 juta, dia enggak mau 3 juta, dia minta 5 juta. Nah, memungut cukai, dia mesti menyuruh orang-orang itu untuk meminta lebih daripada biasanya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau biasanya orang membayar pajak, misalnya pajak rumah 100.000, oh dia enggak mau 100.000, harus bayar 150.000. Nanti yang 50.000 adalah bagian dari punya Sakius. Nah, kira-kira teman-temannya senang apa enggak ya? Punya teman yang mau menangnya sendiri, punya teman yang minta bagian lebih daripada diri kita. Pasti orang-orang tidak akan suka. Nah, demikian juga dengan Sakius. Sakius itu tidak disukai semua orang. Sakius tidak disenangi semua orang. Nah, suatu hari Sakius itu mendengar, ya, di Alkitab dikatakan Sakius itu bertanya, apakah Yesus? Loh, sebenarnya pertanyaannya bukan apakah Yesus ya, harusnya siapakah Yesus? Karena dia tidak mengenal Tuhan, dia mengatakan apakah Yesus? Loh, kok apakah? Harusnya kalimat tanya yang benar adalah siapakah Yesus itu? Nah, ternyata Sakius itu tidak tahu. Nah, dia hanya mendengar orang-orang cerita tentang Yesus. Yesus mengadakan mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan banyak orang. Nah, Sakius itu bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Ketika Yesus berjalan memberitakan firman Tuhan supaya banyak orang mengenal Tuhan dan supaya banyak orang bertobat, dari orang bergerumun mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalan kemana saja diikuti orang-orang. Karena apa? Orang-orang haus, orang-orang kepingin mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang kepingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, suatu hari di kota Yeriko, Tuhan Yesus datang memberitahukan, Sakius gini, apa sih orang-orang itu gerombol? Harusnya orang-orang itu melihat aku. Aku ini adalah kepala pemungut cukai. Kenapa orang-orang gak lihat aku? Orang-orang males lihat Sakius. Karena apa? Sakius itu sak menangi dewe, males lihatnya. Benci, dosanya banyak. Karena memungut lebih banyak, minta bagiannya juga lebih banyak. Itu yang tidak sukai. Nah, ketika orang berjalan mendengarkan firman Tuhan, dalam hati kecil Sakius mengatakan, siapa Yesus itu? Aku juga kepingin tahu siapa. Tapi orang-orang ini kok banyak sekali ya, orangnya tinggi-tinggi. Ada lagunya. Dulu ada seorang bernama Sakius. Dulu ada seorang bernama Sakius, orang Yunani tinggi-tinggi, tapi Sakius pendek sekali. Namun Sakius lebih Tuhan kasih. Loh, wong Sakius itu pemungut cukai kok Tuhan kasih. Nah, ketika orang berbondong-bondong dia nggak kelihatan, dia punya akal. Aku pendek, aku tidak bisa kelihatan Yesus. Aku dulu juga pinter manjat pohon. Jadi apa yang dilakukan Sakius? Dia panjat pohon, pengen tahu siapa Yesus
sebagai kepala pemungut cukai. Dia pengen tahu. Nah, ketika dia lihat orang-orang ini banyak, ada pohon yang ada di sekitar situ. Dia manjat. Aduh, angel rek manjat iki. Tapi dia berhasil memanjat. Ketika dia memanjat, dia duduk sambil ngos-ngosan ya. Habis manjat itu kan capek. Terus dia melihat gini. Oh, ini toh yang namanya Yesus. Apakah Tuhan Yesus melihat? Ya. Bahkan Tuhan Yesus sudah melihat hatinya Zakius. Tuhan melihat ini. Padahal Zakius nggak kenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kenal. Ketika Tuhan Yesus menghadap sana, orang-orang berkumpul, dia sudah manjat pohon. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan supaya kita itu jujur, supaya kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan, percaya sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Kita juga harus mendengar firman Tuhan bahwa hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Zakius mendengar, loh, selama ini aku tidak pernah ke gereja. Loh, anak-anak itu walaupun ada ibadah online, ada yang tidak buka ibadah online. Loh, lah kayak Zakius sudah diberitahu guru sekolah minggu buka ibadah, gak ibadah, malah yang dibuka YouTube mainan. Nah, jangan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat Zakius, dia kaget. Kok menyebut namaku? Aku kok dikenal sama Yesus? Zakius, panggil lagi. Dia rasanya takut kalau aku ini jahat, suka meminta-minta uang lebih banyak. Aduh, aku nanti bagaimana kalau Yesus itu tahu aku ini orang jahat, orang yang banyak dosanya karena meminta lebih daripada yang lain. Ditambah lagi Tuhan Yesus berkata, Zakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Zakius kaget. Selama ini gak ada orang yang berani main ke rumah Zakius karena dia orang kaya, rumahnya besar. Apalagi dia pemungut cukai. Wah, orang akan menjauhi dia supaya tidak ditagih pajaknya. Nah, tapi Yesus katakan, Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Atau Zakius, aku mau berkunjung di rumahmu. Zakius, aku mau mampir di rumahmu. Zakius, aku mau bertamu di rumahmu. Apa yang dilakukan Zakius? Apakah Zakius mengatakan, jangan, aku ini orang kaya, aku gak kenal engkau Yesus? Mengatakan seperti itu? Tidak. Ketika Zakius turun, apa yang dikatakan? Dia mengaku segala dosanya. Ya Tuhan, ayo mampir ke rumahku. Nanti orang-orang yang uangnya tak punguti, tak kembalikan. Padahal Tuhan Yesus belum menyuruh, tapi dia belajar bertobat. Kalau dulu dia jahat, dia mau bertobat jadi orang baik. Nah, ketika Yesus berjalan ke rumah Zakius, Zakius mengalami sukacita yang besar, senang sekali. Ya, kamu kalau misalnya di rumah ada nenek atau kakek atau saudara tante, familimu datang ke rumah, kan kamu jadi senang ya, seperti Zakius. Apalagi yang datang itu adalah Tuhan Yesus, senang sekali. Tuhan Yesus dijamu di rumahnya. Orang-orang yang dulu tidak pernah main ke rumah sakit diperbolehkan, pintunya dibuka, semua boleh masuk untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika mendengarkan firman Tuhan, orang-orang itu senang. Ditambah lagi Zakius mengatakan kepada Yesus,
Tuhan Yesus, dulu kan orang-orang itu uangnya tak mintai semua ya. Nanti uang-uang mereka akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau dulu diminta 10.000 akan dikembalikan 4.000. Senang ya. Kalau diminta 20.000 akan dikembalikan 80.000. Orang-orang bagaimana? Wah, senang juga. Sudah senang mendengarkan firman Tuhan, ditambah lagi uangnya kembali, berkatnya kembali. Nah, Sakius membalikan itu semua. Sakius tidak berbohong, ya. Dia katakan, Tuhan, aku akan membalikan. Orang-orang yang aku punguti akan kucari. Sakius mendatangi ke rumah-rumah. Ini uang yang aku minta ya tak kembalikan. Ini aku yang minta dulu ini tak kembalikan. Dia mengembalikan semuanya. Karena uangnya begitu banyak. Dia kembalikan lagi. Nah, setelah itu Sakius menjadi sukacita yang besar. Hatinya mengucap syukur, melimpah rasa syukurnya. Selama ini uangnya banyak, tapi dia dibenci oleh orang lain. Selama ini uangnya banyak, tapi tidak ada orang yang menyapa dia. Tapi ketika dia bertemu Yesus, dia mengundang Yesus ke rumah, apa yang terjadi? Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan memberikan sukacita yang besar. Nah, orang-orang menjadi senang ya, uangnya dikembalikan semua. Kemudian Sakius janji, Sakius mau rajin berdoa, Sakius mau rajin ibadah, Sakius tidak mau mengulangi lagi memungut uang-uang lagi lebih banyak. Tidak. Nah, anak-anak, pagi ini kita boleh belajar bahwa ketika kita mengundang Yesus masuk di dalam rumah kita, itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, di dalam hati kita ada sukacita. Kita mau mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kelak kita akan sukacita bersama-sama Tuhan di surga. Nah, itu ceritanya ya anak-anak. Hari ini cerita yang sangat bagus karena Sakius menjadi bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Kalian semua yang sudah mengenal Tuhan, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguhnya baca mana? Rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, ya. Rajin mengikuti ibadah online walaupun di rumah. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersukacita karena satu orang terselamatkan. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh belajar seperti Sakius. Sakius mengundang Tuhan di dalam rumahnya. Sakius mengembalikan segala uang yang bukan miliknya. Sakius mengundang Tuhan sebagai juru selamatnya. Biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti Sakius. Kami mau berbuat baik, kami mau bertobat, kami mau meninggalkan sifat iri, dengki, jahat kepada orang lain. Tetapi biarlah kami tetap mempunyai sikap kasih seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang lain. Biarlah di dalam rumah ini Tuhan, kami tetap mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengundang Tuhan Yesus di dalam rumah kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.